Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Sekarang, yuk belajar tematik bersama Bu Alfi. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjuti pelajaran pada kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sudah siap? Dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Sekarang, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Yang pertama, seorang pelukis. Yang kedua ada sutradara. Yang ketiga ada penari. Dan yang keempat ada pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Sekarang, ayo membaca anak-anak. Kita baca teks bacaan yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Di sini ada cerita seorang ibu yang bernama Supina anak-anak. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah anak-anak, pada bacaan tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Nama tariannya adalah tari gandrung dan asal daerahnya adalah Banyuwangi. Sekarang yang kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Peran tari gandrung pada saat perjuangan melawan penjajahan adalah penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Nah, yang ketiga, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nilai dan sikap Bu Supinah sebagai seorang penari daerah adalah rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara anak-anak. Dan yang keempat, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nilai, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Adapun keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian dengan baik. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Puisi Penari, karya Hascahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, sekarang mari kita berdiskusi anak-anak. Setelah kalian baca tadi,
Sekarang kalian diskusikan dengan orang tuamu atau dengan temanmu ya. Yang pertama, apakah judul puisi di atas dan siapakah penulisnya? Judul puisi tersebut adalah Puisi Penari dan penulisnya adalah Hascahya Triliun Laksono. Yang kedua, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Puisi tersebut terdiri atas 6 bait. Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Puisi tersebut terdiri atas 12 baris. Dan yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi penari tersebut puisi yang bercerita tentang seorang penari. Puisi tersebut menceritakan keindahan seorang penari ketika sedang menari. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, anak-anak, amati gambar berikut ya. Nanti kalian dapat memasangkan keterangan atau nama-nama tarian dengan gambar tersebut. Sebelah kiri ada gambar tarian dan yang di sebelah kanan ada nama tarian atau keterangannya. Bagaimana anak-anak? Bisa? Sekarang kita bahas ya. Nah, yang pertama ada tari pendet dari Bali. Yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada tari saman dari Aceh. Dan yang keempat ada tari remo dari Jawa Timur. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, sekarang mari kita membaca dan membahas tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Dan yang kedua, ada bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang dan kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, ada peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, ada produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, setelah kita membaca tadi, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini Bu Alfi akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta pikiran.
Jadi, etapa pikiran adalah yang pertama kita membuat judulnya. Judulnya tadi adalah manfaat tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua, yang sudah disebutkan tadi ada berapa jenis manfaatnya, yaitu tadi ada 4 ya. Sekarang kita bikin kakinya ada 4, seperti ini. Dan yang pertama kita keluarkan tadi, yang pertama ada sumber bahan pangan, yang kedua bahan sandang dan pakaian, yang ketiga peralatan rumah tangga, dan yang keempat produk kesehatan. Yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Membantu mengurangi pemanasan global, memberikan suasana sejuk dan rindang, dapat menghasilkan buah, dan yang terakhir membantu membersihkan udara dari racun. Dan yang ketiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, sebagai penghasil tenaga untuk membantu manusia, seperti kerbau membantu membajak sawah. Yang kedua, menghasilkan pupuk organik, misalnya pupuk kandang. Dan yang ketiga, penghasil bahan pangan, misalnya daging kambing, bebek, dan ayam. Yang keempat, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Yang pertama, daerah menjadi gersang, udara terasa panas, dan sulit mendapatkan air. Yang kelima, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Yang pertama, hewan kehilangan habitatnya. Yang kedua, hewan akan mati bahkan punah. Dan yang ketiga, hewan akan turun ke pemukiman warga. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Peran tari gandrung saat melawan penjajah sebagai penyampai pesan para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Yang kedua, puisi terdiri atas beberapa baris dan kumpulan baris tersebut dinamakan dengan bait. Yang ketiga, manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia adalah sumber pangan, bahan sandang atau pakaian, peralatan rumah tangga, dan yang terakhir produk kesehatan. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Bu Alfi sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terus belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.